Kenaikan tarif ojek online hingga 15% menuai pro dan kontra saat rapat kerja antara Kementerian Perhubungan dengan Komisi 5 DPR. Adrian Napitupulu menilai adanya biaya yang dibebankan kepada konsumen tanpa dasar aturan yang jelas bisa disebut pungli. Wacana kenaikan tarif ojek online kembali mencuat. Kementerian Perhubungan memastikan kajian penyesuaian tarif ojol sudah memasuki tahap akhir. Kabar ini pun menjadi perhatian banyak pihak. Mulai dari mitra pengemudi, aplikator, hingga pengguna layanan. Kenaikan nantinya bervariasi antara 8 hingga 15%, tergantung pada zona operasional. Saat rapat kerja dengan pihak Kemenhub, anggota Komisi 5 DPR RI Adrian Napitupulu menilai biaya yang dikenakan kepada konsumen tanpa dasar aturan yang jelas bisa disebut pungli. Tambah perjalanan aman Rp1.000, ada paling tidak di data ini Rp29.000 dipungut dari driver dan konsumen tanpa dasar hukum apapun. Selain kenaikan tarif, Kemenhub juga tengah mengkaji usulan pemotongan biaya layanan oleh aplikator sebesar 10% yang selama ini dinilai membebani mitra pengemudi. Kemenhub menyebut dalam perubahan tarif ini semua pihak dilibatkan dan berharap tidak ada yang dirugikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kalau buat konsumen ini mah sebenarnya nggak perlu ditaikin ya. Tapi yang penting potongan yang penting. Potongannya, sebabnya potongan itu yang pengaruh banget. Jadinya yang biasa aja, jadinya kalau ditinggi juga nanti kan kabur juga konsumen. Ya kalau naik sih ya alhamdulillah, tapi kalau potongannya tetap di atas 20% kita agak reak lah. Udah insentif berkurang, nggak ada, susah nyari. Pemirsa, KPK terus mengusut dugaan korupsi pengelolaan dan kuota haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024. Menteri Agama Nasaruddin Umar angkat bicara dan menegaskan tidak tahu-menahu mekanisme kuota haji sebelum kepemimpinannya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan korupsi pengelolaan dana kuota haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024. KPK sempat memanggil pendakwa Khalid Basalamah sebagai saksi ahli terkait pengelolaan travel umroh dan haji. Pada saat teman-teman KPK meminta saya untuk datang, saya datang sebagai bentuk ketaatan kepada pemerintah. Dan itu adalah kewajiban untuk saya datang, gitu ya. Tapi yang perlu digarisbawahi, saya datang bukan sebagai tersangka, teman-teman sekalian. Ya. Kalau tersangka bukan begitu modelnya. Antum sudah tahu pakai baju apa di KPK kan? Menanggapi dugaan korupsi kuota haji ini, Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan dirinya tidak mengetahui alokasi dana maupun mekanisme kuota haji pada 2024 karena ia belum menjabat sebagai Menteri Agama. Sebelumnya, 4 laporan sudah masuk ke KPK terkait kasus dugaan korupsi kuota haji yang diduga terjadi pada 2023-2024. KPK juga membuka kemungkinan memanggil mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas untuk diperiksa. Tim Liputan iNews melaporkan. 2 mahasiswa Universitas Gadjah Mada meninggal dunia saat mengikuti program kuliah kerja nyata atau KKN di Maluku Tenggara. Speedboat yang ditumpangi mahasiswa terbalik akibat dihantam gelombang tinggi dan angin kencang. Saya boleh kasih naik dong, berjalan di atas hebing, dong supucat. Sudingin lapar kalau makan. 2 mahasiswa peserta KKN meninggal dunia dalam kecelakaan laut di perairan Debut, Maluku Tenggara. Kedua korban atas nama Septian Eka Rahmadi, mahasiswa Fakultas Teknik, dan Bagus Adi Prayogo, mahasiswa Fakultas Kehutanan. Peristiwa bermula saat mahasiswa menjalani kegiatan revitalisasi terumbu karang. 7 mahasiswa dan 5 warga lokal mengambil sampel ke laut dengan perahu motor pada pukul 11 siang. Dalam perjalanan pulang, salah satu perahu terbalik akibat dihantam gelombang tinggi dan angin kencang. Kedua korban ditemukan meninggal dunia, sementara 5 mahasiswa lain selamat. Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat, Umuh Muhtar, menolak menerima bonus 1 miliar dari ASN Jawa Barat yang diperintah oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Menurutnya, bonus yang dijanjikan tidak sesuai janji.
Umum Muhtar, Komisaris PT Persib Bandung bermartabat, menjadi perbincangan menyusul keputusan yang menolak menerima bonus hasil patungan ASN Jabar untuk Persib Bandung. Uang hasil patungan PNS Jabar untuk bonus itu diberikan kepada pemain Persib yang mempertahankan gelar juara Liga 1 atau back-to-back juara. Menurut Umum Muhtar, penolakan dilakukan karena bonus yang diberikan tak sesuai dengan janji yang sempat diumumkan. Sebelumnya pemberian bonus ini disampaikan Deddy Mulyani saat mengikuti konvoi Persib Bandung untuk merayakan juara Liga 1 2024-2025. Apresiasi yang diberikan KDM murni dana pribadi dan bukan dari APBD. KDM pun meminta pejabat Pemprov menyumbang 1 miliar untuk bonus tim Persib. Total Persib akan menerima 2 miliar rupiah yang dijanjikan sebagai apresiasi prestasi juara Liga 1. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebanyak 3 bangunan 2 lantai semi permanen hangus dilalap api di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sementara di Padang, Sumatera Barat, kesal tak diberi uang untuk beli narkoba. Seorang pria nekat membakar rumahnya sendiri. Kebakaran tanggal 1 Juli di Jalan Agung Utara 1, Blok A2, RW 008. Api melalap 3 bangunan 2 lantai semi permanen di Jalan Agung Utara 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api cepat membesar dan menjalar ke bangunan lainnya. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun diduga api berasal dari konsleting listrik dari lantai 2 bangunan. Api bisa dipadamkan setelah 12 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Sementara di Padang, Sumatera Barat, api melalap bangunan semi permanen hingga warga dan petugas berjibaku memadamkannya. 4 mobil damkar dikerahkan dan 1 jam kemudian api bisa dijinakan. Hasil pemeriksaan kebakaran akibat ulah seorang pria pemilik rumah yang kesal karena tidak diberikan uang oleh orang tuanya untuk membeli narkoba. Saat ini pelaku sudah diamankan dan menjalani pemeriksaan kejiwaan serta rehabilitasi narkoba. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah plat besi di halte bus Transjakarta hilang dicuri di Jalan Letjen MT Haryono, Kramat Jati, Jakarta Timur. Tidak hanya halte, plat besi di jembatan penyeberangan orang yang menghubungkan halte juga hilang. Inilah kondisi JPO dan halte bus Transjakarta BNN lama yang berada di Jalan Letjen MT Haryono, Kramat Jati, Jakarta Timur. Halte rusak parah dengan bagian lantai bolong dan hanya tersisa rangka besi. Kondisi serupa juga terjadi pada bagian jembatan penyeberangan orang yang menghubungkan halte bus Transjakarta BNN lama dengan halte Transjakarta yang menuju kawasan UKI. Beberapa bagian JPO berlubang lantaran plat besi yang menjadi pijakan dicuri. Pencurian plat besi ini diduga terjadi beberapa bulan setelah halte bus Transjakarta dan JPO tak lagi beroperasi sejak awal tahun 2025 lalu. Meski tak lagi beroperasi, namun halte temporer tersebut masih belum dibongkar. Sementara itu ada halte pengganti yang berada tepat di depan kantor BNN. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.